Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pemana Agung dengan NIM 215-090-707-111-018 dari jurusan Fisika, Program Studi Teknik Geofisika, kelas Bahasa Indonesia 7IS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi pemikiran saya dan juga opini saya mengenai sebuah topik yang sangat hangat di masyarakat dan juga menjadi tema bagi beberapa aksi demo mahasiswa yang saat ini sedang yang beberapa ini berlangsung, yaitu mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021 kemarin. Masih hangat nih. Dalam Permen Menteri Pendidikan yang baru tersebut muncul sebuah paradigma yang membuat saya sedikit kaget dan juga cocok menurut saya mengapa dia sangat ditentang hingga mengakibatkan banyak mahasiswa melakukan aksi demo. Itu karena paradigmanya mengatakan bahwa seks bebas berbasis persetujuan atau seksual konses dan tidak didasarkan pada agama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah selama korban tidak merasa mengalami pelecehan seksual atau memang mendapatkan izin dari korban yang mengalami pelecehan seksual ini, maka itu dianggap sah-sah saja. Oleh sebab itu, dari paradigma inilah makanya mengapa Permendikbudristek yang baru ini dikecam oleh banyak kalangan, terutama bagi kalangan mahasiswa, dengan melakukan banyak aksi demo yang baru-baru ini kita lihat. Jadi menurut saya, ini adalah sebuah paradigma yang sangat melenceng dari yang namanya norma agama ataupun dari peraturan yang kita kenal saat ini. Jadi cocok saja mengapa dia dikecam, ya karena dia seperti melegalkan seks bebas yang dimana ini sangat dilarang di Indonesia ataupun di kalangan mahasiswa, terutama di kalangan ataupun di lingkungan perguruan tinggi yang sebagai tempat mahasiswa untuk melakukan studi ataupun untuk menghimpun pembelajaran seperti itu. Selain itu juga kenyaman dari masyarakat ini juga timbul nih. Kenapa sih masyarakat ikut mengecam? Ya karena bagi masyarakat dengan adanya Permendikbud secara tidak langsung itu bertentangan dengan norma agama dan juga norma hukum yang berlaku di daerahnya ataupun di kalangan masyarakat saat itu. Karena dengan Permendikbud ini itu seperti mengatakan bahwa seks bebas itu dapat dilakukan saja apabila sang korban tidak merasa dilecehkan ataupun tidak merasa dirugikan. Namun yang namanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu di luar nikah disebut sebagai zina atau perzinaan. Dan ini di kalangan masyarakat dikenal dalam norma hukum bahwa perzinaan merupakan hal yang sangat buruk apabila dilakukan oleh yang bukan sahnya ataupun bukan murimnya dalam masyarakat. Oleh sebab itu mengapa masyarakat sangat mengecamnya? Ya karena dianggap bahwa Permendikbud ini secara terang-terangan membuka jalan bagi para mahasiswa maupun bagi para penerus bangsa melakukan yang namanya perzinaan ini, sehingga sangat dikecam oleh masyarakat. Jadi juga dia sangat bertentangan dengan norma hukum. Mengapa bertentangan dengan norma hukum? Sebab secara tidak langsung Permendikbudristek juga menentang hukum pasal 284 KUHP tentang ancaman penjara bagi yang melakukannya. Jika dikatakan seks bebas ini sah apabila persetujuan dari korbannya, maka dapat dipastikan bahwa tidak ada pelaku yang terlibat ataupun pelaku yang disalahkan. Sebab dianggap sah melakukan seperti itu karena mendapatkan izin dari korbannya atau si korban tidak merasa dilecehkan. Padahal di Indonesia sendiri, kita telah menyetujui dengan sebuah konsensus bahwa dalam norma Pancasila dan juga Undang-Undang 1945, hubungan seksual baru boleh dilakukan itu apabila dalam konteks lembaga pernikahan ataupun setelah menikah. Jadi maksudnya itu apa? Jadi mereka itu boleh melakukan hal seperti itu, melakukan yang namanya hal seperti itu apabila telah menikah, telah menjadi murimnya. Dan menurut saya, Permendikbud ini sangat merugikan. Dan seharusnya Permendikbudristek ini harusnya merujuk pada sejumlah undang-undang sebelum dia diberlakukan ataupun dibentuk. Yakni antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang di dalamnya mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan yang menghargai nilai-nilai agama. Seharusnya Permendikbudristek yang baru Nomor 30 seperti itu. Namun sayangnya Permendikbudristek yang baru ini Nomor 30 Tahun 2021 ini justru mengabaikan nilai-nilai agama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Padahal dalam norma agama sendiri itu telah diatur bagaimana dalam mengatasi masalah seksual.
dengan melarang adanya kekerasan seksual maupun kegiatan seksual di luar nikah. Oleh sebab itu, beberapa pengaturan ataupun beberapa peraturan yang ada di dalam Permendikbud yang dikecam oleh masyarakat adalah dalam pasal 5, dapat pada pasal 5-nya yang menyebutkan bahwa aktivitas seksual atau seksual ini disebut kekerasan seksual karena tidak mendapatkan persetujuan dari korban, seperti paradigma saya jelaskan tadi di awal, bahkan tidak memandang penting nilai-nilai agama yang telah dianut dan diyakini masyarakat Indonesia. Jadi sedikit lucu, karena siapa sih orang yang ingin dilecehkan itu siapa? Siapa sih orang yang tidak ingin melaporkan setelah dia dilecehkan? Siapa sih tidak akan setuju loh dilecehkan? Itu adalah garis besarnya. Kenapa menurut saya sangat lucu ya? Karena tidak mungkin ada orang yang ingin dilecehkan harga dirinya maupun dirinya. Apalagi dalam konteks pelecehan seksual yang dibebaskan oleh Permendikbud saat ini di lingkungan perguruan tinggi. Dan ini menurut saya sangat cocok dan pantas dikecam oleh banyak masyarakat dan juga mahasiswa dengan melakukan demo di berbagai tempat dan di dekat kampusnya masing-masing. Oleh sebab itu, alih-alih mencegah kekerasan seksual, menurut Permendikbud ini justru membiarkan aktivitas seksual di lingkungan kampus yang dengan nilai-nilai agama. Padahal, seharusnya lingkungan kampus atau perguruan tinggi adalah tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa, bukan sebagai tempat gladiator atau proses harga diri mahasiswanya. Karena mahasiswa adalah tiang baru, adalah generasi baru demi Indonesia dapat berkembang ke depannya. Oleh sebab itu, ke depannya banyak masyarakat juga masih mengharapkan agar peraturan dicabut lagi, diubah lagi demi kenyamanan bersama, terutama agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan ataupun pihak yang tidak dapat disalahkan akibat adanya perlindungan dari Permendikbud ini. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.